semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini pembelajaran kita adalah IPS tentang tokoh dan peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Berikut materi pelajarannya. Dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Hari ini materinya itu ya. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Berikut ini adalah beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, dan sikap kepahlawanannya. Yang pertama, tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu. Yang pertama ada Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini ada di kerajaan Kutai. Raja Mulawarman ini merupakan raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Dan untuk sikap kepahlawanannya, yang pertama, Raja Mulawarman ini adil dan bijaksana, lalu taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Yang ketiga, dermawan. Dan untuk peninggalannya, Raja Mulawarman ini merupakan Yupa. Masih tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu yang kedua adalah Raja Kertanegara di Kerajaan Singasari. Raja Kertanegara merupakan raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanan dari Raja Kertanegara yang pertama, pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Yang kedua, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Nah, berikut merupakan peninggalan pada masa Raja Kertanegara, yaitu Candi Singasari. Selanjutnya, tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Buddha. Ada Raja Bala Putradewa di Kerajaan Sriwijaya. Raja Bala Putradewa merupakan raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Dan sikap kepahlawanan dari Raja Bala Putradewa yang pertama, jujur dan disiplin dalam memimpin, dan yang kedua, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Untuk peninggalan dari Raja Bala Putradewa sendiri yaitu merupakan prasasti Kedukan Bukit. Masih tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Buddha, selanjutnya ada Raja Samaratungga di Kerajaan Mataram kuno Buddha. Peristiwa penting Raja Samaratungga ini yaitu pembangunan Candi Borobudur yang sangat terkenal sampai sekarang. Nah, sikap kepahlawanannya yang pertama, Raja Samaratungga ini gagah dan berani, dan yang kedua penuh semangat, yang ketiga pantang menyerah. Nah, selanjutnya contoh dan peninggalan pada masa kerajaan Islam. Ada Sultan Iskandar Muda di Kerajaan Aceh. Sultan Iskandar Muda merupakan raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan. Untuk sikap kepahlawanan Sultan Iskandar Muda sendiri yang pertama adalah adil dalam menegakkan hukum, dan yang kedua selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Nah, berikut pada layar merupakan Masjid Raya Baitur Rahman, yaitu peninggalan dari Sultan Iskandar Muda di Kerajaan Aceh.
Selanjutnya masih tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Islam. Yang kedua ada Raden Patah di Kerajaan Demak. Raden Patah merupakan raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Untuk sikap kepahlawanan Raden Patah, yang pertama menghormati kebebasan beragama dan yang kedua berani melawan penjajah. Nah, pada layar berikut merupakan Masjid Agung Demak yang menjadi peninggalan Kerajaan Demak. Setiap tokoh pahlawan pada zaman kerajaan mempunyai ciri khas masing-masing dalam berjuang. Namun, mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menciptakan perdamaian, memperjuangkan kesejahteraan, dan persatuan bangsa. Salah satu tokoh terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha misalnya Raja Sanjaya. Raja Sanjaya merupakan seorang raja pemeluk agama Hindu yang taat pada ajarannya. Yang selanjutnya berikut ini adalah tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaian yang telah dilakukannya. Tokoh yang pertama ada Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Raja Mulawarman merupakan seorang raja yang baik budi. Rakyat hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya. Beliau juga pernah menyediakan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan. Beliau juga membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Dan tokoh yang kedua ada Raja Purnawarman di Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Raja Purnawarman pencapaiannya yaitu membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian, lalu pemanfaatan sungai untuk mencegah banjir, dan Raja Purnawarman sendiri merupakan seorang raja yang bijaksana. Tokoh yang ketiga ada Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Raja Hayam Wuruk membawa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan. Beliau juga menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Rakyat hidup damai dan makmur, pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Selanjutnya tokoh yang keempat ada Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Mahapati Gajah Mada merupakan seseorang Mahapati yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara. Beliau menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Beliau juga pernah bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Pada gambar terlihat relief Mahapati Gajah Mada yang sedang memegang keris yang berada di kawasan Monas. Tokoh yang kelima ada Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Raja Balaputra Dewa berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan. Raja Balaputra Dewa juga membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Raja Balaputra Dewa membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Materi tadi adalah tambahan materi untuk anak Miss Puji semuanya. Kemudian, jika anak Miss ingin mengetahui tentang lebih banyak tokoh-tokoh dalam kerajaan, anak Miss boleh buka buku IPS penerbit Erlangga pada halaman 130.
Dan anak Miss boleh baca buku itu, kemudian pahami setiap isinya. Dan tokoh-tokoh kerajaan pada kerajaan Islam juga ada pada halaman 132. Materi yang ada di video boleh diringkas kemudian tulis di buku catatan IPS-nya. Dan materi yang ada di buku paket Erlangga boleh anak Miss baca dengan memahami setiap isinya. Sekian untuk hari ini, terima kasih dan selamat pagi.